Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Oke, tema besar kamu adalah King of Cups gitu. Ada suatu pesan tentang fokus kepada emosi kamu, meregulasi emosi kamu, memperhatikan kesehatan mental, emosional, spiritual kamu. Bisa jadi juga ini keberadaan sosok seseorang yang mau datang di hidup kamu atau akan signifikan buat hidup kamu, terutama dalam aspek emosi gitu. Entah dia karena King of Cups itu energi yang apa ya, suportif, energi yang caring, orang care sama kita itu kan gak harus selalu konteks hubungan romantis ya, tapi ini kayak support system atau bantuan yang mungkin akan membantu kamu gitu di bulan Maret ini. Lalu crossing energinya adalah nih, ini bisa dimengerti sih two of sword gitu ya, sebagai crossing energy yang tadi aku bilang berhubungan dengan emosi. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu kamu lepaskan, kamu ikhlaskan, atau kamu berdamai gitu dengan sesuatu atau seseorang, apapun yang tempatnya udah bukan di sini lagi ya. Karena tuh konfirmasi tuh of sword-nya itu kan side gitu, ada sesuatu yang perlu kamu cut. Mungkin nge-cut-nya itu rasa marah kamu, sedih kamu, supaya apa, aku selalu bilang itu bukan kayak kamu memberi apa ya, kebebasan pada orang itu atau situasi itu, tapi untuk kedepannya hati kamu ringan gitu, kamu punya wadah untuk semesta datangkan sesuatu yang baru di hidup kamu. Nah, yang ada di alam bawah sadar kamu adalah Three of Cups. Three of Cups ini kayaknya masih terhubung sama energi berdamai ini ya, karena ada di alam bawah sadar kamu. Mungkin untuk hal-hal yang tadinya bikin kamu bahagia, tadinya ada di hidup kamu, teman-teman atau orang-orang yang tadinya ada di hidup kamu, dan kamu yang aku pernah bahas di reading-reading sebelumnya, ada orang-orang yang perlu dijauhkan dulu dari hidup kamu untuk sementara atau untuk seterusnya. Tapi supaya itu juga memberikan ruang gitu untuk orang-orang baru dengan energi yang baru. Mungkin selama ini ya kamu udah belajar sesuatu dari mereka atau mereka sudah menjalankan apa ya, pelajaran jiwa kayak satu sama lain, kalian udah belajar sesuatu gitu. Jadi ya biarkan, kalau misalnya ikhlaskan juga kalau misalnya tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu sekarang gitu. Karena lihat, yang menjadi aspirasi kamu adalah kayak menuju cahaya gitu dengan Eight of Cups. Terus juga King of Wands itu adalah energi ekspansif gitu. Dia kalau di deck yang klasik dia selalu melihat ke depan dalam posisi siap bergerak gitu ya. Jadi dia walaupun duduk di tahta, dia nggak benar-benar duduk nyaman di situ, tapi dia melihat gitu. Waspada dalam artian siap bergerak untuk melihat peluang, untuk mengembangkan dirinya lebih jauh lagi. Jadi mungkin kamu berpikir bertahan dalam perusahaan ini atau enggak, atau aku mengambil apa ya, lompatan iman tuh, dalam artian aku mencoba sesuatu yang baru nih, misalnya punya bisnis sampingan atau mencoba satu bidang baru yang ibaratnya kamu mulai lagi dari awal atau kamu banyak belajar lagi dari awal, seperti itu ya. Atau membuat pilihan hubungan romantis yang sulit kali ya, antara kamu lebih fokus ke kerjaan atau pengembangan diri kamu, dan satunya lagi fokusnya antara membuka hati untuk hubungan romantis. Makanya ini ada pilihan yang sulit dengan King of Wands gitu, sosok seseorang yang berada di dalam variabel yang akan kamu pilih di waktu lampau, dan kamu berprogres. Kayaknya kamu lebih memilih diri kamu sih, atau fokus kepada hal-hal yang mau kamu fokuskan, karena di waktu yang akan datang energi kamu adalah hermit gitu, energi kontemplatif, energi going inside, fokus ke dalam diri kamu, fokus mencari jawaban, fokus sama apapun yang ada. Bisa jadi tadi perjalanan spiritual juga bisa ya, karena energi hermit adalah energi yang menyendiri. Ibaratnya itu kalau zaman dulu orang yang kayak pengembara gitu, mencari kebenaran, mencari jawaban atas pertanyaan besar kehidupan gitu. Tapi ini bisa juga berarti kayak fokusnya kembali ke diri kamu ya, mencari jawaban apapun yang ingin kamu cari gitu. Bisa juga lebih jauh dengan perjalanan spiritual dan keagamaan, karena tadi ada tema menuju cahaya gitu, ke suatu tempat yang benar-benar bisa memberi fulfillment di dalam hati kamu, kayak hati kamu tuh puas, hati kamu damai, hati kamu merasa cukup gitu ya. Lalu energi oracle kamu itu adalah kayak kayak terikat, terjebak, stuck gitu. Itu tadi ya, mungkin pilihan sulitnya adalah kayak sebuah situasi di mana kamu kayak merasa terperangkap, terjebak, tapi ada faktor, entah apapun itu ya definisi faktornya, entahlah itu zona nyaman, rasa nggak enak, tapi kamu udah sampai di titik awareness, oh iya di sini aku udah nggak bisa growing lagi, oh aku merasa ini situasinya udah nggak pas lagi buat aku. Nah ini yang akan menjadi apa ya, tema besar kamu sih, memilih diri kamu atau orang lain, memilih zona nyaman atau ekspansi, berani mengambil langkah-langkah yang tidak kamu lakukan sebelumnya gitu.
karena mungkin pertimbangan kamu mungkin takut salah, takut gagal. Ibaratnya kalau salah pun manusia itu selalu bisa belajar gitu ya, selalu bisa adaptasi. Cuman yang aku selalu bilang adalah mengambil resiko sesuatu yang bisa ditakar dengan logik gitu ya, sisi praktikalnya juga harus ada. Yang aku selalu tekankan kalau mengambil resiko, kalau judi itu bukan resiko yang pakai logik, itu tebak-tebak. Ya, kalau misalnya kamu dari kerja kantoran terus mau punya bisnis, itu kan resiko yang bisa ditakar dengan hitungan ya. Walaupun selalu ada variabel yang namanya di luar kendali kita. Makanya Astro Oracle kamu tuh energi Libra. Libra itu bukan kita bicara Libra sebagai sosok seseorang ya, bisa, tapi ini lebih kepada energi keseimbangan yang perlu kamu perhatikan di bulan Maret ini. Karena itu tadi ada faktor diri kamu, pengembangan diri kamu, ekspansi karir, spiritual, bisnis kamu, pengembangan diri. Tapi ada satu faktor lain nih di luar diri kamu yang mungkin agak menahan langkah kamu, dan di situ kamu perlu mindful dan jujur dan juga berani gitu mengambil satu keputusan yang terbaik untuk diri kamu. Ada momen keberuntungan ya di bulan Maret ini, momen keberuntungan, dan itu bikin kamu happy. Juga mungkin keberuntungan dalam cinta ya. Kamu ketemu seseorang yang selama ini kamu nantikan, atau kayak apa ya, momen tidak terduga mempertemukan kamu dengan seseorang gitu. Dan ini akan signifikan sih buat hati kamu karena di situ Knight of Cups yang ada di emosi kamu, atau kayak kayak kamu bisa meromantisasi hidup kamu jadi karakter utama di hidup kamu. Kamu melihat hidup ini dengan apa ya, lebih chill, lebih damai, lebih optimis, lebih mengalir gitu. Terutama dengan progres energi kamu selama ini sih, kamu udah lebih bisa enjoy gitu dengan hidup kamu. Nah, energi eksternalnya nih membangun stabilitas dengan Queen of Pentacles, merawat sesuatu yang di luar diri kamu, entah itu pekerjaan, entah itu proyek kreatif kamu, bisnis kamu, ide-ide kamu yang lain. Dan ini hasilnya gini ya, dengan Queen of Pentacles dikonfirmasi sama tikus itu kan biasanya energi negatif ya, tapi aku melihatnya sebagai amplifikasi sih, tambah besar, tambah banyak, berlipat ganda dengan Queen of Pentacles, terutama aspek finansial, ada yang berlipat ganda, ada yang upgrade dengan apapun yang kamu bangun selama ini, kamu rawat selama ini ya. Ibaratnya kalau kamu bertani tuh, hasil tani kamu tuh berlipat ganda, hasil kebun kamu berlipat ganda. Tapi coba aplikasikan pesan ini pada apapun yang sudah kamu rawat selama ini ya. Terus yang menjadi kekhawatiran kamu gini, kayaknya ada yang khawatir tentang sosok seseorang ya. Kamu melihat potensi dalam hubungan ini karena di sini ada Queen of Pentacles, posisinya berdekatan dengan King of Pentacles ya. Sosok seseorang yang kamu melihat masa depan, dan kamu melihat sosok ini sebagai sosok yang kamu mau gitu, reliable untuk berada di samping kamu. Kamu khawatir gitu, entah mungkin karena faktor pekerjaan, atau orang ini juga dia apa ya, mungkin dia juga punya aspirasi dalam hidupnya yang membuat kamu berpikir antara segini, salah satu dari kalian itu lagi punya aspirasi juga yang mau dikerjakan atau mau dicapai dengan hidup masing-masing, dan itu jadi variabel di dalam hubungan ini gitu ya. Cuman gini, kalau kamu punya cinta yang luar biasa untuk seseorang, ini kalau misalnya kamu ya, kalau kamu yang punya cinta luar biasa seseorang, kamu akan support orang itu untuk terbang sangat tinggi, untuk berekspansi sama hidupnya. Dia akan selalu menemukan jalan kembali menuju kamu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang itu tidak punya cinta sebesar itu buat kamu, membiarkan kamu terbang tinggi atau berekspansi sama hidup kamu, berarti dia bukan orang yang apa ya, yang seharusnya berada di hidup kamu gitu. Seharusnya hubungan itu sama-sama ada, sama-sama suportif untuk kedua individu ini, untuk sama-sama berekspansi gitu, terutama energi kamu tuh yang ingin terus berekspansi, ingin terus bertumbuh. Cuman problemnya orang tuh saling salah kaprah dengan energi kamu karena berpikir kamu tuh tidak bisa berkomitmen, player apalah gitu. Kamu butuh seseorang yang bisa memberi kamu ruang untuk kamu juga bebas dan berekspansi, bukan kamu punya problem dengan komitmen. Dan aku bisa mengerti ini ya, sementara nggak semua orang bisa memahami itu. Kamu butuh orang yang juga bisa mengerti sisi kamu yang selalu ingin apa ya, ingin tumbuh, berekspresi, ingin bebas berekspansi gitu. Dan gini, kamu juga perlu mengkomunikasikan hal ini. Jadi orang ini tahu gitu untuk adaptasi sama kamu, atau orang ini tahu apakah kamu sosok yang tepat buat mereka, dan begitu pula sebaliknya gitu ya. Karena outcome kamu adalah temperance gitu. Kamu akan menemukan sosok yang bisa mengerti kamu mengerti dia sefrekuensi, dan bisa saling apa ya, support gitu. Dalam artian hubungan itu
rasa cinta itu nggak diukur dengan, maksud aku, kayak tiap hari harus sama-sama terus atau harus ketemu terus, walaupun konteks pernikahan tuh nggak harus tiap hari ketemu gitu, nggak harus seperti itu kalau misalnya yang kamu mau bukan seperti itu. Kalau yang kamu mau adalah ruang bebas untuk bertumbuh dan berekspansi, kamu bisa menemukan orang itu, yang penting dimulai dari mindset kamu. Kamu juga yakin harus bisa ada loh orang yang seperti itu, yang sefrekuensi sama aku, yang bisa mengerti ya, karakteristik aku ini seperti itu. Nah, itu dulu harus dimulai dari mindset bahwa aku selalu tekankan sama penonton aku ya, kamu bisa dapat apapun yang kamu mau gitu, tapi dimulai dari mindset dulu ya. Karena kalau mindset kamu aja udah ketutup, kamu akan menutup juga jalan semesta untuk bukain jalan buat kamu. Kayaknya aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.